Kami pertama bersyukur ya bahwa Bapak Presiden Jokowi sudah cukup lama mencanangkan Samosir sebagai daerah tujuan wisata super. Dan beberapa waktu yang lalu beliau kali yang keberapa ya sudah memberikan perhatian kontribusi terhadap fasilitas dan dukungan untuk infrastruktur. Nah, tentu kami sebagai masyarakat, sebagai putra daerah dan keluarga besar Simbolon yang berasal dari Samosir, kita terus aktif, proaktif dan bersama dengan pemerintah setempat ya, dan juga aparat kepolisian dan TNI dan Polri ya, kemudian dari BIN dan dari Kementerian Kesehatan, kita bahu-membahu untuk mendukung target vaksinasi. Kemudian juga program-program mendukung agar kita bisa menghadapi masalah Omikron ini dengan lebih baik, lebih cepat. Nah, tentu ini akan berdampak karena memang ini salah satu tujuan daripada delegasi yang akan hadir. Tapi terlepas dari itu pun sebenarnya kita sangat berharap ya, sangat berharap bukan hanya dari masyarakat tapi dari pemerintah pusat dan pemerintah setempat juga harus memberikan lebih, karena tidak cukup apa yang untuk menunjang pariwisata hanya dengan fasilitas yang tersedia sekarang. Ya, ini terbukti kita capaian wismannya tuh masih sangat minim. Jadi saya melihat salah satu unsur pendukungnya itu adalah jalur penerbangan. Karena selama tidak dibuka jalur penerbangan langsung dari Eropa, negara-negara yang memang punya kebiasaan untuk berwisata, dari Amerika, dari wilayah Asia, ke penerbangan langsung ke Kuala Namu atau ke Silangit, maka akan sulit. Paling kita hanya bisa dapat wisatawan lokal, dan wisatawan lokal memang ya kita alhamdulillah ya, kita syukuri, tapi dari sisi capaian untuk peningkatan devisa dan juga untuk peningkatan pendapatan asli daerah, saya kira akan sulit. Jadi tidak seimbang dengan predikat yang diberikan bahwa ini adalah daerah tujuan wisata yang klasifikasi super gitu. Kalau super, maka fasilitasnya harus super. Saya kemarin lihat yang diresmikan Bapak Presiden juga pantai bebas. Ya, justru saya lihat ya, saya nggak ngerti ya desainnya untuk apa gitu. Ya, jadi banyak juga dari satu sisi kita mensyukuri gitu, tapi sisi lain tidak padu gitu. Ya, UDT juga saya lihat ya buang-buang uang aja ya. Tidak ada target capaian dari BUDT. Ya, kita menganggarkan cukup besar, tapi kita nggak tahu capaiannya apa. Saya menyarankan tidak perlulah BUDT ada diotoritakan di 7 kawasan wilayah yang berbatasan dengan Danau Toba. Biarkan otonomi itu yang menjadi karakteristik pembangunan di wilayahnya, berciri Simalungun, berciri Karo, berciri Pakpak, berciri Dairi, berciri Toba, berciri Samosir, berciri Tapanuli, itu akan lebih punya ragam. Saya tanya ke kalian kan tiap hari mantau, apa sih yang sejak Perpres itu ada, apa sih yang dihasilkan UDT itu? Saya nggak ngerti. Menurut saya nggak perlu di badan otoritakan, karena badan otorita itu cara lain pusat mengendalikan. Kita bertentangan dengan undang-undang otonomi daerah kita. Tapi sebaliknya, keberadaan kualitas otonomi daerah juga harus mumpuni. Jangan asal menang aja, asal jadi bupati itu mesur sendiri gitu, nggak punya selera gitu. Pusing juga kita. Kalau diberi kesempatan oleh rakyat, ini bangun pandat ini ke 7 wilayah yang kamu batasan dengan air, dengan danau.
Saya baca perpresnya, Pak, ini perpres Bapak ini nggak ada satupun pelestarian lingkungan air aja nggak ada. Lingkungan Danau Toba itu intinya adalah air, hutan, sama ya habitatnya. Orang kalau kesini ya, hanya lihat air aja paling 1 hari bosen, Pak. Tapi coba kayak dulu, saya juga kan kecil di sini, di Muara saya. Kita berenang-berenang ambil minum. Sekarang ya mohon maaf. Nah jadi ya itu harapan lah ya. Harapan, saya kira pemerintah juga ngerti itu. Ngerti. Cuman ya perkembangannya saya lihat ya seperti ini lah. Ini aja saya lihat memprihatinkan juga. Ya, ini kan dulu sempat andalannya Samosir nih tempat. Kita kalau kesini kan wah, bawa tamu kan bangga sekali dulu. Makanya sengaja kita gunakan di sini. Kebetulan nih model rumahnya 3, kami kan 7 sohe. Jadi kira-kira karakteristik kampungnya Simbolon seperti inilah. Nah yang saya maksud BDT itu, Taput kan ada batasannya juga di Muara. Nah, mereka harusnya di Taput itu paling banyak, Pak, spesies burung yang belum dicatat, unknown species, Pak. Ratusan jenis burung yang belum dicatat. Nggak tahu kalau di sini. Nah, itu bisa dijual itu. Tidak semua orang wisatawan tuh hanya ngeliat air, ngeliat danau. Enggak semua. Dia seneng juga ada yang memantau habitat flora, fauna. Nah, itu jual ke mereka. Tapi fasilitasnya didukung. Hotelnya kualitas bagus, servisnya bagus, terus tour guide-nya bagus, bersertifikat. Kira nggak selalu harus di fokus urusan pembangunan fisik lah ya. Pembangunan fisik itu kan hanya, maaf ya Pak Kapolres ya, waktu zaman Orde Baru, Sumut ini berdasarkan BPS ya, itu 300.000 wisman wisata mancanegara, 300.000 masuk dari Polonia. Dari Polonia tuh ke sini 8 jam dulu, nggak ada yang ngeluh. Tapi memang backpacker. Tapi apa yang menyebabkan? Jalurnya dari Amsterdam langsung KLM, dari London langsung Polonia, dari daerah-daerah negara yang memang punya kebiasaan mereka melakukan cuti untuk wisata, itu dia direct flight langsung. Paling dia stopover Kolombo atau langsung bisa langsung Polonia. Dari Polonia 8 jam ke sini. Sekarang, ini bandingkan ya, ini data BPS loh, bukan data saya. Silakan dicek. Sekarang, coba kamu cek berapa wismannya. Yang ada wisata lokal. Wisata lokal dengan segala hormat saya, dari rumah udah beli rendang sendiri. Bawa nasi, rice cooker, bawa ikan teri, bawa ikan asin, bawa kecap, bawa sambal, bawa tikar. Terus 3 mobil, isinya 15 orang, pesannya 3 kamar. 1 kamar berlima. Bagaimana mau hidup, Pak? Yang kecil-kecil aja dulu ya, dibenahi lah. Malah saya lihat di sepanjang pantai ini disediain kompor, tungku kompor untuk masak. Katanya sama hotelnya, ini tuh apa? Ya untuk masak lah mereka, Pak. Lah, kamu itu pendapatan kamu tuh dari food and beverage kamu, atau mereka memberi masakan yang disediakan oleh warga sini. Ya tinggal dibuat mana yang halal, mana yang tidak halal. Ini kalau semuanya bawa rice cooker, bawa beras, bawa tikar, bawa handuk, bawa sabun, habis. Cuma numpang tidur. 2 kamar, 6 orang di bawah. Tempat tidur diturunin. Hal-hal kecil ini harusnya dibenahi dulu. Sehingga masyarakat di sini kan wilayahnya Pak Kapolres ini kan, ini wilayah wisata nih, Pak. Saya masih ingat Tongam itu masih muda, mereka lahir seperti Tongam itu ketika wilayah Tomok Tuk-Tuk ini wilayah yang kental sekali dengan wisatawan asing. Saya masih ingat itu.
kira-kira 40-50 tahun lalu. Tapi semakin kesini makin hilang. Tapi Jakarta bilang ini wisatawan super. Super apa? Apa yang mau disuperin? Apa yang mau disuperin? Mana yang super? Tapi buat saya sih sudahlah, silahkan aja. Buat kami ya Komunitas Simbolon, kami punya kewajiban melestarikan budaya, tidak ikut dalam urusan itu walaupun saya orang politik. Tapi keprihatinan saya harus saya ucapin begitu. Banyak cara. Menteri Pariwisata nggak usah vlog-vlog begini. Keren udah tuh Bang, nggak usah lu bilang udah keren. Nggak usah, lu pikirin aja flight. Coba 5 destinasi dari London, dari Amsterdam, kemudian dari Swiss, dari Tokyo, langsung direct. Ini enggak, terbangnya ke Bali dulu. Dari Bali Jakarta, Jakarta baru Kuala Namu. Baliknya gitu lagi. Kuala Namu, Jakarta, Jakarta, Bali, baru sana. Capek Pak. Aneh. Itu aja dulu ya dibenahi. Artinya Bang Effendi, dana yang digelontorkan pemerintah 1 triliun untuk pembangunan destinasi wisata ini, dan ini masuk pembangunan ya untuk apa? Coba mana ada yang jadi? Mana ada? Yang mana coba? Sebutin deh. Daerah mana? Kaldera yang mana? Yang mana? Nggak ada Pak. Rumah sakit aja nggak ada Pak. Rumah sakit di sini influenza dikit deh, weng ambulan kirim Medan. Padahal di Medan mati juga. Harusnya bagaimana menurut pandangan Bang Effendi sendiri? Iya, yang logika sederhana tadi aja lah. Langsung direct flight Silangit. Masukkan semua penerbangan langsung situ. Tumbuh langsung. Begitu tumbuh hotel bintang 500 kamar, itu membutuhkan minimal 2.000 sampai 3.000 karyawan. Dia membutuhkan rumah membutuhkan ini. Dia membutuhkan sayur, membutuhkan daging, membutuhkan semua. Hidup perekonomian Pak. Nggak usah ngevlog begini. Goes. Lu pikir kita ini orang bodoh semua? Hah? Pak, kita ini udah tua-tua Pak, nggak usah goes, keren yang indah. Bukan indah lagi, dulu indah. Waktu saya kecil indah. Sekarang saya umur 57 mana indah lagi. Enggak. Baik Pak, kemudian ada program pemerintah itu dari dulu itu diumumkan soal Giro Keramba di kawasan Danau Toba yang sampai saat ini belum terrealisasi. Bagaimana pandangan Bapak sendiri? Kalau saya melihat Keramba sepanjang dia di alur Muara menuju ke Asahan, monggo. Ya. Monggo karena dia alurnya bisa ke aksesnya langsung exit ke Asahan. Ya, karena dia terbuang paletnya itu. Ada. Tapi kan limbahnya kan mempengaruhi kondisi air. Ya kita win-win lah. Kan masyarakat perlu hidup juga. Ya. Win-win aja. Win-win di sini bukan hanya untuk ikan, untuk tenaga air juga bisa, listrik. Udah banyak dulu program di sini. Saya 10 tahun di Komisi 7 hafal betul program di sini. Habis satu pun nggak ada yang jadi. Sore ya begitu. Capek aja Kapolres jaga-jagain, nggak ada yang jadi. Nggak ada yang jadi. Danau Ponggol tuh dari mulai A sampai Z nggak jadi-jadi. Ini sederhana aja. Tidak melulu infrastruktur kunci daripada keberhasilan pariwisata. Itu tadi, kamu cek BPS. Cek BPS. Pulang dari sini, cek BPS. Dari tahun 90 sampai ke tahun 2000. Coba cek, Wismannya berapa? Bukan kata saya loh. Kenapa? Karena dia direct flight Pak. Dia murah Pak. Kalau dia terbang dari Belanda ke Bali dulu, padahal tujuannya mau ke Danau Toba. Bali ke Danau Toba itu 3 jaman Pak. Lebih, mungkin 4 jam. Belum di Jakarta dia dibuatlah macam-macam. Oh kamu overweight, kamu inilah, banyak ampun lah. Jadi sederhana aja, hidupkan kembali direct flight, ya. Kemudian tumbuh kembangkan budaya di lokal. Apa yang menjadi strong point di wilayah Simanindo, tumbuh kembangkan.
Ini seperti contoh ini, tumbuh kembangkan. Di sini bisa menjadi pertunjukan yang bisa kerjasama dengan tour agent. Iya Pak. Terus Tapanuli Utara, jangan paksakan harus melihat danau. Nggak semua orang suka lihat danau Pak. Nggak semua. Orang suka lihat apa? Suasananya juga nggak harus air. Itu saya kira ya. Karena ini kan jargonnya atau title-nya kan tinggi sekali, super loh, Labuan Bajo, apa yang di Papua, apa? Raja Ampat. Raja Ampat. Nah, itu juga problem sama tuh Raja Ampat. Raja Ampat. Begitu dari mulai titik daratan sampai ke Raja Ampat, itu 20 juta tiketnya Pak. Bener. Berlayar cuma 4 jam ke sana tuh, puluhan juta. Sama kayak kesini. Kita aja nggak tahu informasi ferry ini jam berapa. Udah biarin. Jadi itu, saya kira ini sekalian kita ngobrol-ngobrol bahwa saya sebenarnya anak Muara, tapi kampung opung saya di sini. Udah lama saya lihat. Ini sederhana aja, kembalikan. Coba lihat kayak Butan itu. Butan itu di sana wajib berbahasa Butan, berbahasa berbahasa Buddha lah, dan berbahasa Inggris. Kita minimal sini bahasa Indonesia, bahasa Batak, sama bahasa Inggris harus. Ini yang terjadi, bahasa Batak setengah-setengah, bahasa Indonesia kadang-kadang, bahasa Inggris apalagi. Katanya dari wisata. Terus SD, SMP, ini sanggar di mana sih coba? Berapa banyak sanggar sih? Berapa Pak? Hah? Kan berapa banyak Pak? Kalau tidak salah ada 100 ada? 1000 ada nggak? Harus 1000. Lah iya Pak. Seperti 9. Kalau Anda yakin bahwa ini ada daerah wisata dan mata pencarian utama adalah wisata, wisatalah fokusmu. Pak, orang nggak usah, Pak, orang Indonesia kadang-kadang cuma bebaskan visa. Pak, nggak ada daya tarik tuh. Oh, kamu mau dibebasin visa ke Afrika gitu mau berangkat? Ada makanan singa. Baru lepas padang gurun. Jadi gitu loh, ya.